Tiga. Upin Ipin ke Sandung Batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, sebelum masuk pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya Ayu Triana Putri, Saya Askia Bahia Siva. saya Jennifer Kenayan, Dan saya Muhammad Ilham. saya Fakila Nada. Pembahasan yang pertama, ada yang tahu gak tidak ini tokohnya siapa? Dia adalah Hubertus Johannes Manuk. Dia ini sebagai wakil gubernur jenderal Hindia Belanda, yang dimana dia salah satu tokoh yang menandatangani perjanjian Linggarjati. Jadi Di sini lanjut ada negara Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Negara ini terbentuk dari hasil keputusan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 22 November 1949. Hasil KMD yaitu adalah kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh dan tanpa syarat terkandis. Pelaksanaan kedaulatan akan dilaksanakan paling lambat 30 Desember 1949. Status RIS dan kerajaan Belanda terikat dalam satu Indonesia Belanda yang dikepalai Ratu Belanda. Kapal-kapal perang akan ditarik dari Indonesia dan beberapa korvet jenis kapal laut akan diserahkan kepada RIS. Jadi sistem pemerintahan pada Republik Indonesia Serikat ini merupakan sistem parlementer, di mana sistem parlementer itu ada dua, yaitu sistem parlementer murni sama semu. Nah, kalau murni itu kedudukan eksekutif itu lebih di atas, eksekutif itu lembaganya itu DPR dan MPR, sedangkan yang semu ini yang kita pakai ini pada RIS ini legislatifnya itu lebih dominan, yaitu presiden. Nah, ciri-cirinya itu pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden, kemudian kekuasaan perdana menterinya masih dicampur tangani oleh presiden. Jadi presiden itu lebih dominan daripada perdana menteri. Republik Indonesia Serikat ini dibagi-bagi menjadi 7 daerah bagian dan 9 daerah otonom. Nah, 7 negaranya itu yang pertama ada negara Sumatera Timur, negara Republik Indonesia, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Indonesia Timur. Dan cuma sampai 7 negara bagian, sedangkan sisanya ini merupakan daerah otonom, yaitu Riau, Bangka, Belitung, Jawa Tengah, terus Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara. Nah, jadi 7 negara Indonesia Serikat ini kan diketuai oleh Presiden Soekarno dan wakilnya itu Muhammad Hatta. Terus siapa dong yang mimpin negara Republik Indonesia? Nah, ada nih namanya Presiden Sementara atau Presiden Darurat, namanya Mr. Asaat. Jadi Mr. Asaat itu mengisi kekosongan dari negara Republik Indonesia ini. Nah, jadi kan di sini tuh ada pergantian dari UUD, UUDS, terus ke UUD lagi. Nah, awalnya kan kita merdeka itu 17 Agustus 1945. Yang kita pakai pada saat merdeka itu kita masih pakai UUD 1945. Nah, tapi kan Belanda ini maunya kita pakai RIS gitu kan, biar kita diakui kedaulatannya oleh si Belanda. Nah, akhirnya kita ini nih, akhirnya pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah federal ini mengeluarkan UUD Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya ini mengatur tata cara perubahan susunan negara RIS. Nah, kenapa ini dibuat? Karena banyak kayak rakyat itu nggak terima karena Indonesia tuh jadi terpecah-pecah wilayahnya gitu kan, banyak demo-demo besar gitulah. Nah, jadi pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang 1945 yang menghasilkan UUDS. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan undang-undang sementara. Nah, pada saat itu kan RIS ini dia kan banyak anggota-anggota bagian-bagian negara RIS ini dia mau masuk lagi tuh ke NKRI. Nah, tapi ada 3 negara, yaitu NRI, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur, dia nggak mau gabung ke NKRI. Nah, terus si RIS ini kan ibaratnya kita dipegang sama Hindia Belanda ya.
Nah, jadi IRIS ini tuh dia mengadakan perundingan dengan RI, kayak kok ini malah jadi apa namanya, jadi bergabung lagi, terus kok kenapa sisa 3 nih yang gak bergabung sama NKRI. Nah, akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 akhirnya terbentuklah UDS. Terus kita ini makainya pada tanggal 17 Agustus 1950, yang dimana RIS dan RI ini sudah memakai UDS. Jadi dua-duanya ini sudah pakai UDS. Nah, terus balik lagi ke UUD-nya itu karena ada dekret presiden 1959. Nah, itu kan dari situ akhirnya kita pakai lagi karena demokrasi terpimpin, akhirnya kita pakai UUD 1945. Adanya RIS muncullah pemberontakan. Di sini ada 3 pemberontakan. Salah satunya pemberontakan yang dilatar belakangnya oleh dibubarkannya RIS dan lulus hasil KMB, dan bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, yaitu negara Pasundan. Dan dampaknya itu kita tuh untuk keuangan negara tuh dan keamanan rakyat dan parlemen negara Pasundan mendesak agar segera dibubarkannya. Jadi ada yang tahu nggak pemberontakan apakah ini? Enggak. RMS. Ini adalah pemberontakan APRA, itu Angkatan Satu Adil, yang diketahui oleh Raymond Westerly. Selanjutnya ada pemberontakan Andi Aziz. Jadi latar belakangnya gini. Jadi kan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di situ kita masih berbentuk federasi atau negara-negara bagian. Terakhir ada pemberontakan RMS. RMS ini adalah Republik Maluku Selatan yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasan mereka karena RIS kembali lagi ke NKRI. Kenapa sih mereka ini merasa tidak puas akibat RIS kembali lagi ke NKRI? Karena jika RIS kembali lagi ke NKRI, maka luas wilayahnya Maluku Selatan itu akan sempit atau lebih kecil lagi dibanding ketika RIS belum ke NKRI. Sehingga muncullah rasa ketidakpuasan mereka jika RIS kembali lagi ke NKRI. Lalu tujuan mereka nih apa? Tujuan mereka melakukan pemberontakan untuk memerdekakan wilayah mereka sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan sebagai negara yang baru merdeka. Lalu dampaknya ini ada banyak korban jiwa yang jatuh dari kedua belah pihak pada masa perlawanan, yaitu pihak dari RMS dan juga pihak dari Indonesia yang melakukan penyerangan ke daerah tersebut. Hujan-hujan makan mie. Dimakan sama-sama. Sekian presentasi dari kami. Silakan bertanya jika belum paham. Yang mau bertanya nggak? Ada yang bertanya? Aku. Boleh ini nggak balik ke slide yang pulau-pulau negara bagian? Boleh. Nah, tadi kan dijelasin Askia ya, kalau misalkan RIS itu kan yang mimpin Soekarno, tapi negara-negara itu gimana ngisinya? Terus ada presiden darurat, namanya Mr. Asad. Nah, mau nanya kenapa sih Mr. Asad itu bisa jadi presiden darurat? Oke, kasih. Jadi gini, ketika Republik Indonesia Serikat ini, Belanda ini menunjuk Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Nah, terus siapa yang ngisi negara Republik Indonesia? Tadi Presiden darurat tadi, yaitu Mr. Asad. Kenapa dia bisa ditunjuk? Jadi pada konstitusi yang berlaku pada saat RIS itu, bahwa jika Presiden dan Perdana Menterinya bertanggung jawab punya jabatan di lain, maka yang menggantikan itu BPKNIP. BPKNIP itu Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, yang saat itu diketuai oleh Mr. Asad. Maka kenapa alasan dari Mr. Asad naik? Karena dia merupakan ketua dari BPKNIP. Nah, konstitusi yang berlaku itu kalau misalnya Presiden dan Perdana Menterinya menjabat di lain, maka BPKNIP yang menggantikan. Apakah sudah terjawab?